Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayang Grea Tinggi, NIM 1911320036, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 6, mata kuliah Teknik Warohis, dosen pengampu Triani Puji Astuti SOSI MASI. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang urgensi bimbingan perawatan rohani bagi orang sakit. A. Pengertian bimbingan perawatan rohani. Bimbingan perawatan rohani Islam adalah pelayanan yang memberikan bimbingan rohani kepada pasien dan keluarganya dalam bentuk motivasi agar tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan, dengan memberikan tuntunan doa, cara bersuci, sholat, dan amalan ibadah lainnya yang dilakukan dalam keadaan sakit, dengan tujuan memberikan ketenangan dan kesejukan hati dengan dorongan dan motivasi untuk tetap bersabar, bertawakal, dan senantiasa menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah. B. Tujuan bimbingan perawatan rohani Islam. Adapun beberapa tujuan adanya bimbingan perawatan rohani Islam sebagai berikut. Pertama, yaitu menyadarkan penderita agar pasien dapat memahami dan menerima cobaan yang sedang dideritanya dengan ikhlas. Konselor membantu klien untuk memahami dan menerima cobaan yang dihadapinya, karena pada dasarnya setiap manusia akan mendapatkan cobaan hidup. Yang kedua, ikut serta memecahkan dan meringankan problem kejiwaan yang sedang dideritanya. Fungsi adanya bimbingan perawatan rohani Islam di sini adalah membantu klien untuk menemukan hal apa yang menyebabkan klien mengalami penyakit hati tersebut dan membantu klien untuk meringankan masalah yang menyebabkan penyakit hati klien. Yang terakhir, yaitu memberikan pengertian dan bimbingan penderita dalam melaksanakan kewajiban harian yang dikerjakan dalam batasan kemampuannya. Klien yang sedang menghadapi permasalahan kadang menjadikan masalah mereka sebagai alasan untuk menyerah dengan keadaan dan berserah diri karenanya tanpa melakukan usaha apapun. C. Bimbingan perawatan rohani bagi orang sakit. Proses pengobatan dan penyembuhan suatu penyakit, apakah mental, spiritual, moral maupun fisik, dengan melalui bimbingan Al-Quran dan asas sunnah. Bimbingan rohani Islam sebagai terapi keagamaan sangat diperlukan dalam upaya atau memberikan suatu nasihat kepada pasien atau orang sakit untuk mengikuti petunjuk agama Islam, agar mereka selalu mengingat Allah dan bersabar dalam menghadapi cobaan. Urgensi bimbingan rohani Islam terhadap kondisi pasien. Meyakinkan pasien untuk optimis terhadap kesembuhan penyakitnya. Meyakinkan pasien untuk mengikuti proses perawatan dengan baik sampai sembuh. Menyadarkan pasien perihal berbagai konsep sehat dan sakit menurut ajaran Islam. Memahamkan pasien bahwa kondisi kejiwaan sangat berpengaruh terhadap kesehatan jasmani. Mengajak pasien untuk bersikap tenang dan sabar sebagai wujud terapi untuk mempercepat kesembuhannya. Membantu individu menyesuaikan diri terhadap gangguan kesehatan sepanjang siklus hidupnya. Memberikan pertolongan kepada pasien yang mengalami kegelisahan dalam menghadapi penyakitnya. Memberikan bimbingan tentang makna sakit secara agamis. Memberikan pertolongan pada pasien yang mengalami sakaratul maut. Dan mendampingi agar pasien meninggal dalam husnul khotimah. Menolong keluarga untuk dapat menerima kondisi atau kematian pasien. D. Klarifikasi sakit menurut Al-Quran. Klarifikasi sakit menurut Al-Quran diturunkan sebagai sifat atau penyembuh, bukan obat, karena cukup banyak obat tetapi tidak menyembuhkan, dan setiap penyembuh dapat dikatakan sebagai obat. Orang-orang yang beriman. Ayat lain Allah menegaskan yang artinya, dan kami turunkan sebagian dari Al-Quran, suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan
Al-Quran itu tidak menambah manfaat kepada orang-orang zalim selain kerugian. Baiklah, itulah sedikit pemaparan materi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.